warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat yang luar biasa. Walaupun hari ini kita hanya belajar dari rumah, Ibu harap itu tidak akan menurunkan semangat kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Kotrona Daul Jannah, bisa dipanggil Ibu Nada. Sementara ini, Ibu akan menggantikan Ibu Chandra selaku guru bahasa Indonesia dan akan mengajar di kelas 11. Baik, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Agar ilmu yang Ibu berikan dapat kalian serap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, seperti biasa, Ibu akan mengecek satu persatu kehadiran kalian. Jadi jangan lupa mengisi absen pada kolom kehadiran, karena di pertengahan dan di akhir pelajaran nanti, Ibu akan selalu mengecek kehadiran kalian. Ketika Ibu panggil namanya namun tidak dijawab, siswa tersebut Ibu anggap keluar dari pelajaran atau tidak mengikuti pelajaran. Untuk itu, apabila ada yang ingin bertanya atau menjawab, silakan meninggalkannya pada kolom komentar. Karena keaktifan kalian dalam bertanya, menjawab, dan menanggapi akan menjadi penilaian kalian pada raport nanti. Anak-anakku, sudah siap belajar hari ini? Sudah menyiapkan alat tulis? Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu KD 3.4, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, anak-anakku, Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian nanti bisa membuat atau menciptakan sebuah cerita pendek. Perlu kalian ketahui, cerita pendek ini membuatnya itu tidaklah sulit. Mengapa Ibu katakan tidak sulit? Karena tanpa kalian sadari, setiap harinya ketika kalian pulang sekolah, kalian sudah bercerita kepada orang tua kalian. Semisal kalian bercerita tentang apa saja kejadian yang kalian alami di sekolah, ataupun sekedar menceritakan pengalaman kalian kepada teman-teman kalian, atau bahkan curhat kepada teman-teman kalian. Tanpa kalian sadari, itu sebenarnya kalian sudah bercerita. Namun pada tahap yang ini sedikit lebih tinggi karena kita akan bercerita dan menuangkannya dalam bentuk tertulis, sehingga sedikit lebih tinggi dari kebiasaan kita bercerita. Perlu kalian ketahui bahwa fungsi utama dari cerpen adalah untuk menghibur. Tentu saja menghibur yang mengandung unsur-unsur pendidikan yang dapat kita ambil hikmahnya. Cerpen sendiri merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang mengalami konflik dan menyelesaikannya tanpa harus mengubah nasib seseorang tersebut. Lazimnya, cerpen ini terdiri dari 10.000 kata, artinya tidak lebih dari 10.000 kata. Karena jika lebih dari 10.000 kata, itu bukan cerpen ya namanya. Kita beralih ke unsur yang pertama. Jadi unsur yang pertama tadi adalah tema. Tema merupakan ide pokok yang akan dituliskan dalam cerita tersebut. Nah, tema ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut tema implisit dan yang kedua ada yang disebut tema eksplisit. Jadi, sebuah tema dikatakan implisit apabila ide pokoknya tertera dalam judul. Sedangkan sebuah tema dikatakan eksplisit apabila tema tersebut tidak terlihat dalam judul. Kemudian yang kedua ada amanat. Jadi amanat ini merupakan pesan atau kesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya dalam sebuah cerpen terkandung pesan atau kesan moral. Tiga, ada alur. Jadi alur ini merupakan serangkaian jalan cerita. Sebenarnya ada banyak alur yang bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah cerita, namun kali ini kita mengambil dua saja. Yang pertama ada alur maju, kemudian yang kedua ada alur mundur. Nah,
Sebuah alur dikatakan alur maju apabila kita bercerita berdasarkan urutan waktu. Semisal dari pagi ke siang hari, lalu ke sore dan malam hari. Atau dari kecil ke remaja, kemudian dewasa, kemudian ke tua. Sedangkan alur mundur adalah alur yang menceritakan peristiwa masa kini ke arah belakang. Semisalnya kita bercerita tentang apa penyebab peristiwa itu terjadi. Baik, kita ke unsur yang keempat, yaitu latar. Jadi latar ini merupakan segala sesuatu yang melatar belakangi peristiwa di dalam cerita. Sama seperti alur tadi, ada banyak latar yang dapat kita gunakan ketika membuat sebuah cerita, namun kali ini hanya 2 saja yang kita ambil. Yang pertama ada latar waktu, kemudian yang kedua adalah latar tempat. Nah, latar waktu ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu dalam cerita. Semisal di pagi hari, di pukul 12, di malam hari, tahun lalu, minggu depan, bulan kemarin, dan sebagainya. Kemudian latar tempat adalah segala sesuatu yang melatar belakangi dan berkaitan dengan tempat. Semisal di rumah, di sekolah, di kampus, di kantin, di taman, dan sebagainya. Unsur yang kelima adalah penokohan. Jadi penokohan ini merupakan cara pengarang menggambarkan para tokoh beserta karakternya. Jadi penokohan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tokoh protagonis, kemudian yang kedua ada antagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sifat yang baik dan selalu memberikan energi positif bagi tokoh-tokoh lainnya. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu menimbulkan masalah atau tokoh yang selalu bertentangan dengan tokoh protagonis tadi. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjembatani atau tokoh yang menghubungkan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis tadi. Kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu sudut pandang. Nah, biasanya sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek hanya ada 2. Yang pertama sudut pandang cara aku, kemudian yang kedua adalah sudut pandang cara mereka. Sudut pandang cara aku adalah cara pengarang menggambarkan tokoh aku sebagai tokoh utama. Kemudian sudut pandang cara mereka, di mana pengarang berfungsi sebagai orang yang mengetahui kehidupan keseluruhan, jadi berada di luar cerita tersebut. Setelah mengenal 6 unsur intrinsik tadi, kita beralih ke struktur kebahasaan cerpen. Jadi struktur kebahasaan cerpen ini ada 4. Yang pertama ada orientasi. Jadi yang dimaksud dengan orientasi ini adalah tahap pengenalan cerita. Jadi pada tahap ini pengarang mulai menggambarkan para tokoh, kemudian hubungan antar tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Jadi pada tahap ini pengarang mulai memunculkan masalah-masalah. Dan yang ketiga adalah klimaks. Nah, pada tahap ini permasalahan-permasalahan tadi mencapai pada puncaknya, kemudian diakhiri dengan tahap yang terakhir, yaitu tahap penyelesaian atau yang disebut dengan perpecahan masalah. Baik anak-anakku, sampai di sini sudah paham kan bahwa yang dimaksud dengan cerpen adalah sebuah cerita fiktif yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang. Kemudian dia memiliki 6 unsur pembangun dan juga memiliki 4 struktur kaidah kebahasaan. Nah, jika kalian memiliki komentar berupa tanggapan atau pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas, Ibu telah menyiapkan 2 tugas, yakni tugas yang pertama membaca cerpen. Silakan kalian buka Google Classroom. Di sana sudah Ibu kirimkan sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Ibu harap kalian membacanya sampai selesai. Kerjakan dan perhatikan instruksinya. Untuk batas pengumpulannya Ibu batasi hingga pukul 22.00 malam ini. Dan
Untuk tugas kedua, Ibu tugaskan kalian menulis atau membuat sebuah cerpen dengan tema bebas. Artinya kalian bebas memilih tema apa saja. Bisa tema yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari atau tema yang sedang viral juga boleh. Kalian bebas memilih tema apa saja. Tapi jangan lupa tetap memperhatikan unsur dan struktur kaidah kebahasaannya tadi. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran kita pada hari ini